Halo teman-teman terkasih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukuman mati pada mata kuliah Bioetika Kristiani. Video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Bioetika Kristiani. Oke teman-teman, yuk kita simak bersama-sama. Ada 3 pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, definisi dan alasan hukuman mati. Yang kedua, sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dan yang ketiga, alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi hukuman mati. Nah teman-teman, hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Nah, pada tahun 2005, setidaknya ada 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara. Nah, termasuk negara kita loh teman-teman, negara kita Indonesia. Nah, dari data tersebut ada 94% praktik hukuman mati yang dilakukan oleh beberapa negara, tetapi tidak semuanya, seperti negara Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Alasan hukuman mati itu sendiri karena untuk mengeliminasi ancaman kemanusiaan, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu. Maka, bagi para pelaku kejahatan perlu diberikan shock terapi atau terapi kejutan, yaitu dengan hukuman mati. Memberikan efek jera dan meningkatkan populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Nah, undang-undang tersebut disusun oleh Raja Hammurabi yang pada waktu itu memerintah di Mesopotamia pada tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Nah, di dalam undang-undang tersebut terdapat 282 butir hukum yang mengatur hubungan sosial masyarakat di Babilonia pada masa itu. Termasuk juga masalah yang berhubungan dengan pidana mati. Uniknya, aturan pidana mati dalam Undang-Undang Hammurabi dapat ditemukan pada butir 229 yang menyebutkan jika sebuah rumah roboh dan membunuh pemiliknya, pembangun rumah tersebut akan dihukum mati. Begitu juga pada butir 230, yang dimana jika rumah yang roboh itu membunuh anak pemilik rumah, anak pembangun rumah itulah yang akan dihukum mati. Nah, begitu juga pada butir 231, dikatakan jika rumah yang roboh itu membunuh budak empunya rumah, pembangun rumah harus menggantinya dengan budak yang baru kepada pemilik rumah. Nah, makanya teman-teman, teori hukum ini dikenal sekali dengan istilah hilang mata diganti mata atau hilang nyawa dibayar nyawa. Nah, teman-teman, beberapa dokumen kuno lainnya juga mendukung loh hukuman mati, termasuk naskah keagamaan Yahudi dan Nasrani dalam kitab Taurat atau oleh kalangan Kristiani juga dikenal dengan istilah Pentateuch. Ada ketetapan hukuman mati bagi para pelaku pembunuh, penculikan, sihir, pelanggaran hari Sabat, dan berbagai kejahatan seksual lainnya. Nah, teman-teman, dalam sejarah peradaban Barat, hukuman mati sudah diperhatikan sejak zaman Yunani kuno. Contohnya seperti eksekusi mati filsuf tersohor yaitu Socrates pada
tahun 399 sebelum Masehi, yang dimana Socrates divonis mati oleh dewa juri Athena lantaran pemikirannya dianggap menyesatkan masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda di negara kota tersebut. Nah, lain lagi halnya dengan Romawi kuno. Negara ini memiliki cara beragam untuk mengeksekusi para penjahat. Salah satunya itu dengan metode yang disebut damnatio et bestias, di mana para tahanan atau narapidana akan dilemparkan ke dalam sebuah arena yang diisi oleh binatang buas dan berbahaya. Nah, hewan buas itu bisa berupa kucing besar seperti singa dan macan tutul, beruang, atau banteng yang mengamuk. Kadang juga ada tahanan yang diseret di tanah hingga tewas oleh kuda yang berlari kencang. Serem juga ya teman-teman. Nah, Ensiklopedia Britannica disebutkan juga metode eksekusi mati di Cina kuno, yaitu tahun 2100 sampai 221 sebelum Masehi, ternyata tidak kalah menyakitkannya, tidak kalah menyeramkannya. Gitu teman-teman. Beberapa cara yang digunakan oleh penguasa negeri tirai bambu ketika itu adalah menggergaji, merebus, dan menguliti terpidana atau tahanan hidup-hidup. Lebih serem ya teman-teman. Bayangin aja tuh manusia direbus, bahkan sampai dikuliti. Itu serem banget sih teman-teman. Nah, di Indonesia, praktik hukuman mati pertama terjadi di Indonesia pada pemerintahan kolonial Belanda, yaitu kepemimpinan Danles tahun 1808 yang mengatur penentuan hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah teman-teman, biasanya di Indonesia itu hukuman mati dilakukan di Nusa Kambangan. Oke. Teman-teman, pembahasan yang ketiga, yang dimana mengapa atau alasan apa yang membuat mahasiswa setuju atau tidak setuju mengenai hukuman mati. Nah, saya pribadi menolak hukuman mati tersebut dikarenakan hukuman mati yang diberikan kepada terpidana sudah melanggar perintah Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh. Karena apa teman-teman? Karena hidup manusia diberikan langsung oleh Tuhan dan tidak ada satu orang pun yang boleh mengambil nyawa orang lain. Hanya Tuhanlah yang berhak atas kehidupan manusia. Nah, di mana ya juga Gereja Katolik berpandangan bahwa setiap orang harus menghormati hidup manusia. Jadi, kita sesama manusia itu tidak boleh saling membunuh. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan dan Tuhan pula yang mengambil kehidupan. Menurut saya, hukuman mati tersebut adalah sebuah tindakan yang begitu kejam teman-teman. Seperti yang ada di sejarah tadi juga, di mana Cina yang menerapkan hukuman matinya itu menguliti, bahkan merebus manusia. Itu udah perbuatan yang bisa dibilang biadab, tidak memanusiakan manusia sekali. Begitu teman-teman. Jadi saya menolak hukuman mati. Oke. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau pemahaman yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.
Dadah!